selain Allah Muhammad Rasulullah. Ya. Anak soleh, anak soleh. Hari ini kami dengan teman-teman berkegiatan masih dalam tema Sambang Sapa Sekolah. Keliling dari beberapa sekolah, dimulai dari SD Negeri Bojong, Kecamatan Pepet. Kaget saja. Sekolah begitu besar, muridnya lebih dari 300 dengan kompleks sekolah yang begitu luas, dan di dalamnya juga ada PAUD-nya, ya, ada PAUD-nya satu komplek. Di sana kami melihat anak-anak begitu luar biasa dalam proses pembelajaran. Mereka tetap taat kepada protokol kesehatan, ya. Dengan bimbingan Bapak Ibu gurunya di sana, kami melihat suasana sekolah juga cukup hijau, cukup asri, dan juga cukup bersih. Namun demikian, ketika kami evaluasi, kami mohon kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Bojong, yuk kita tingkatkan kreativitas dalam rangka proses pembelajaran, sehingga anak-anak akan lebih senang lagi dalam rangka untuk belajar di SD Negeri Bojong. Selanjutnya dari SD Bojong saya terus ke SD Negeri 2 Sangkanayu. Di Sangkanayu saya juga terkaget-kaget. Tidak hanya Pak Guru, Bu gurunya yang kaget, tapi saya juga kaget karena di sana ada apa? Ada satu inovasi yang dilakukan oleh teman-teman guru di sana. Ketika kami datang ke sana, dikumpulkan dalam 3 ruangan secara paralel. Itu diadakan yang namanya pesantren kilat. Di mana dalam pesantren kilat itu yang mengajarkan adalah Bapak Ibu gurunya. Berbagai hal terkait dengan keagamaan, terkait dengan masalah puasa, pengetahuan tentang keislaman dan sebagainya disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya dengan sangat mudah dipahami. Saya begitu senang melihat anak-anak begitu antusiasnya. Anak-anak begitu antusias mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolahan. Dengan sekolah yang cukup bagus, siswanya lebih dari 160 siswa, dengan kondisi sekolah yang cukup bersih, temata dan sebagainya. Tingkat kerusakannya juga jarang yang rusak, ya, dengan sarana prasarana yang cukup memadai juga, ya. Dan itu juga dapat dipirsani oleh Bapak Ibu bagaimana tayangan dari teman-teman kami ini, dari tim kreatif teman-teman kami yang mengambil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan. Anak-anakku semuanya sehat? Siapa yang sudah sarapan? Nah, nggak puasa ya. Siapa yang puasa? Hebat berarti. Anak SD Negeri 2 Sangkanayu luar biasa. Pak Guru, Bu Guru yang saya hormati, saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur hari ini saya bisa bersilaturahmi di SD Negeri 2 Sangkanayu. Dan saya yakin Bapak Ibu Guru kaget. Kepengin apa coba anak-anak? Kepengin miliki kalian bahwa kalian semuanya adalah anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang soleh-soleha, anak yang pasti nurut sama Bapak Ibu Guru maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan kesempatan ini anak-anakku sekalian yang hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, saya hanya sedikit berpesan. Saya yakin Pak Guru, Bu Guru, ini ada pesantren kilat, luar biasa dalam rangka amaliyah Ramadan. Di tahun 1443 Hijriah ini, saya sangat mengapresiasi. Setelah pangapunten, saya memberikan waktu untuk pembelajaran tatap muka 100%. Seminggu yang lalu kita sudah mulai pelaksanaan. Dan saya juga minta ada sebuah kreativitas dari sekolah, dari Bapak Ibu Guru, untuk membuat sebuah inovasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Salah satu yang sudah dilakukan di SD Negeri 2 Sangkanayu ini luar biasa. Dan semoga kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan pada saat bulan puasa. Kenapa tidak misalnya? Yuk kita jadwal bareng-bareng dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 misalnya mengadakan kegiatan setiap bulan hari Jumat, 1 kali setiap Jumat, atau paling tidak 2 kali setiap Jumat. Yuk pelajarannya bareng. Membuat apa semacam ini, ada tausiah dari Bapak Ibu Guru, karena saya yakin Bapak Ibu Guru di sini mampu untuk memberikan pencerahan terkait dengan ilmu keagamaan kepada anak-anak kita. Karena apa? Dari nilai-nilai keagamaan anak-anak kita, ke depan anak-anak akan menjadi anak yang soleh dan anak yang soleh. Yang kelas 6, kelas 4, 5, 6 itu ada 7 jam pelajaran. Dipotong 1 jam pelajaran misalnya 35 menit, potong 5 menit setiap jam pelajaran. Kalau kali 7 berarti ada 35 menit. Gunakanlah untuk misalnya hafalan ayat-ayat pendek. Potong lagi 5 menit, yuk gurunya ngisi untuk tausiah kepada anak-anak kita. Tidak harus hanya hafalan, tidak harus BTQ, baca tulis Al-Quran, tidak. Tapi pengetahuan keagamaan kita kedepankan dulu. Dan itu apa? Saya kepengen mengembangkan ke depan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka, sehingga anak-anak kita punya modal, punya bekal terkait dengan ilmu keagamaan yang cukup untuk apa? Meneruskan kelak. Anak-anak kita kelas 6 persiapan pun sinau napa dereng? Ngejam meh ujian dong tanggal 12 minggu ngajeng. Kelas 6 sudah mulai ujian, dipersiapkan betul. Yang pertama, pokok rajinlah berdoa, nyuwun karo Gusti Allah untuk diberikan kemudahan, kelancaran, kecerdasan, keterbukaan pikiran. Anak-anak kita saya yakin sudah mulai dibiasakan sholat, sholat 5 waktu sebagai wajib kita sebagai umat muslim. Sholat 5 waktu sudah dianukan. Di dalam sholat itu jenengan berdoa, anak-anak harus berdoa. Mohon kepada Allah saya diberikan kepintaran, kecerdasan, diberikan kemudahan, kelancaran dan sebagainya. Itu modal pokok bagi anak-anak kita, ya belajar. Setelah berdoa, jangan harus belajar, anak-anak harus belajar. Tanpa belajar tidak mungkin anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh. Tidak mungkin. Karena semua butuh di SD Negeri 2 Sangkanayu ini akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh-soleha, dan anak-anak yang akan taat kepada semua yang diajarkan kita sepanjang itu adalah baik. Mungkin itu Pak Guru, Bu Guru, saya matur nuwun sekali nih. Terima kasih Pak Guru.
ke Bapak Tri Gunawan. Setelah dari SD Negeri 2 Sangkanayu, kami mencoba untuk sampai di SD Negeri Serang. Ya, SD Negeri Serang. Kami di sana juga melihat sekolah cukup bagus, cukup rapi. Ya. Tinggal pembenahan halaman kantor saja itu. Karena ada bekas gedung yang sudah dibongkar, diganti, dipindahkan dengan alokasi dana khusus tahun 2020 kemarin. Nah, itu perlu ada perapian dan itu sudah mulai dilakukan oleh Pak Kepala sekolahnya. Di sana kami juga melihat ada pengayaan untuk anak-anak siswa kelas 6 yang besok hari Senin akan mengikuti ujian. Dilakukan pengayaan oleh bu guru kelas 6 dengan materi berbagai mata pelajaran. Ngaji, belajar, bermain itu boleh, tapi harus bisa membagi waktu. Ya, belajar persiapan ujian. Saya yakin anak SD sekarang ini pintar-pintar, mampu untuk menghadapi ujian. Setelah itu kami juga melihat di sekeliling sekolahan juga cukup tertata dengan bagus. Tinggal kami mohon kepada Bapak Ibu gurunya juga satu inovasi mungkin digalakkan program kebersihan satu Jumat dalam 1 bulan sekali untuk mengadakan kegiatan pembersihan, dan itu harus dilakukan bersama-sama antara guru terus siswa-siswi yang ada di situ. Ya, perlu kerjasama teamwork yang kuat, guru sampai dengan ke siswanya dan penjaga sekolahnya juga kerja bareng-bareng. Insya Allah sekolah itu akan menjadi lebih bagus, lebih hijau lagi. Kami menuju ke SMP Negeri 2 Karangreja. Saya begitu masuk sungguh terpesona dengan udaranya yang sangat sejuk di sana, dengan sekolah yang begitu hijaunya, karena itu merupakan sekolah adiwiyata pada tahun 2019 kalau tidak salah, tahun 2019. Itu sebagai sekolah adiwiyata yang sampai dengan saat ini terpelihara dengan bagus, ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana, sehingga sekolah itu akan tetap kelihatan bagus. Adiwiyata itu sekolah yang hijau, bersih dan hijau, gitu. Bersih dan hijau. Hijau bukan karena catnya, tapi hijau karena ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan. Di sana saya juga dipameri adanya pemanfaatan bidang tanah yang cukup efektif. Ada yang untuk kolam, ada yang untuk ada yang untuk taman. Di sini ada yang juga untuk sayur itu. Ada untuk sayur, ada cesin, ada kobis, ada juga Purbalingga bilang itu muncang. Itu cukup bagus juga, cukup bagus. Saya melihat di sana siswa-siswinya juga cukup banyak, hampir 400 nih, karena cakupannya di situ memang tidak terlalu luas. Sekolah itu ya saya minta untuk dipertahankan terus seperti kondisi saat ini, sebagaimana yang tayangan ada itu saya minta untuk dipertahankan terus, sekaligus dipoles kembali. Mana yang ada kekurangannya, ayo kita tambahi lagi. Sehingga sekolah adiwiyata tetap bertahan menjadi adiwiyata terus. Setelah itu kami mencoba masih di wilayah Kecamatan Karangreja. Kami datang di SD Negeri 1 Kuda Bawah. Ya, saya masuk begitu luar biasa. Sekolahnya juga cukup besar, cukup tertata, rapi. Di sana hanya sedikit aja koreksi kami karena kurang penghijauannya. Tumbuh-tumbuhan yang ada di situ untuk penghijauan, misalnya bunga-bunga dan sebagainya masih kurang. Dan yang di sana lagi, mayoritas gurunya adalah perempuan ini. Gurunya mayoritas perempuan. Masih muda-muda, rajin dan sebagainya. Dia banyak kreativitas yang telah dilakukan untuk pengembangan pendidikan di SD Negeri 1 Kuda Bawah ini. Semoga dipersiapkan betul dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita pasti berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu. Dengan kondisi 2-3 tahun yang lalu pasti berbeda. Perbedaannya apa? Yaitu tadi karena COVID-19 bagaimanapun juga mempengaruhi terhadap pola pikir anak. Pasti. Dan jenengan mesti merasakan perbedaannya ketika duduk dengan sangat terpaksa. Kami harus meliburkan anak-anak dalam artian libur belajar di rumah ya. Ketika belajar di rumah, saya yakin jenengan mesti repot. Repot tambah banget gitu. Repot tambah banget. Apalagi masih sinyalnya angel dan sebagainya. Keduanya apa? Merubah gaya hidup anak kita itu menjadi berubah.
seminggu di rumah atau 2 minggu di rumah, malah justru kemarin kan lama banget di rumah gitu. Mesti sikap perilakunya mesti beda gitu. Nah sekolahan sih orang gak tekaten lah, kabeh dolanan wae lah, itu pasti. Tapi dengan seperti itu teman-teman ibu guru ini tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah. Jadi sebuah kewajiban bagi jenengan bahwa anak-anak itu harus cerdas, anak-anak itu harus pintar, harus cerdas, harus pintar. Tidak boleh. Karena apa? Dengan harus bertanggung jawab terhadap itu. Bukan besok jenengan sih dikasih. Yang bodoh gara-gara gurunya ramah maksimal bilangnya bahaya. Salam literasi. Dan hasil akhir evaluasi kami, perjalanan kami dengan teman-teman pada saat hari ini, hari Selasa tanggal 12 April 2022, kami secara umum mengevaluasi bahwa kebersihan di lingkungan sekolah perlu ditingkatkan. Keduanya, kekompakan antar warga sekolah juga perlu ditingkatkan kembali dalam rangka untuk kalau kita kompak, kita jiwa korsanya kuat, insya Allah pendidikan kita akan semakin bagus. Dan program yang lainnya adalah mendukung pemerintah di bidang penanganan COVID-19 dengan tetap protokol kesehatan ditindaklanjuti, diteruskan sampai dengan apa? Vaksinasi untuk anak-anak maupun untuk bapak ibu gurunya. Itu sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan. Ayo dukung program pemerintah. Apapun yang menjadi program pemerintah menurut kami adalah baik, sehingga program pemerintah kabupaten pun harus didukung. Harus didukung. Itu evaluasi kami hari ini. Tingkat kedisiplinan sekali lagi mohon untuk ditingkatkan semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambang sapa sekolah hari ini.